Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan mekanisme infeksi bakteri patogen tumbuhan. Bakteri patogen dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada tanaman inang. Karena bakteri patogen yang hidup pada jaringan tanaman dapat menyebabkan perubahan morfologi dan terganggunya fungsi suatu jaringan tanaman. Pada umumnya, bakteri patogen tanaman tidak langsung masuk ke dalam sel tanaman. Namun, dengan memperbanyak diri pada ruang antar sel, bakteri patogen dapat masuk melalui lubang alami pada tanaman, yaitu pada stomata, lentisel, hidatoda, dan luka pada jaringan. Bakteri patogen dapat mengekskresikan racun, hormon, enzim ekstraseluler, dan polisakarida ekstraseluler. Berikutnya, kami akan membahas mekanisme infeksi bakteri patogen. Mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan melibatkan serangkaian proses kompleks yang dimulai dari kontak awal hingga kolonisasi dan penyebaran patogen. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor virulensi bakteri, respons pertahanan tanaman, dan kondisi lingkungan. Tahapan infeksi bakteri. Yang pertama itu inokulasi. Jadi untuk pengertian dari inokulasi ini, yaitu proses awal dari infeksi patogen pada tanaman, di mana kontak antara patogen dan inang itu terjadi. Nah, dalam proses ini, sangat penting untuk menentukan keberhasilan infeksi dan perkembangan penyakit pada tanaman. Nah, inokulasi ini juga dapat didefinisikan sebagai kontak langsung antara patogen, seperti bakteri atau jamur, dengan jaringan tanaman inang. Adapun metode inokulasi, untuk yang pertama itu injeksi. Jadi dalam metode ini tuh, suspensi patogen diinjeksikan langsung ke dalam jaringan tanaman. Untuk yang kedua, pelukaan akar. Jadi metode ini juga dia melibatkan pelukaan pada akar tanaman. Nah, di mana suspensi dari patogen ini disiramkan. Untuk yang ketiga itu penyemprotan. Nah, pada metode penyemprotan ini, dia punya suspensi inokulum itu disemprotkan ke permukaan tanaman. Terus yang terakhir, sisip daun. Nah, jadi dalam beberapa kasus itu, bagian tanaman yang terinfeksi dapat disisipkan ke dalam tanaman uji. Nah, di mana digunakan untuk mentransfer patogen secara langsung. Untuk keberhasilan inokulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kerapatan populasi patogen. Jadi, dalam jumlah patogen yang diinokulasikan berpengaruh terhadap tingkat insidensi penyakit. Terus yang kedua itu ada kondisi lingkungan. Jadi di sini terdapat suhu, kelembapan, dan kondisi tanah, di mana ini juga memainkan peran penting dalam keberhasilan inokulasi dan perkembangan penyakit. Terus yang terakhir itu tipe tanaman inang. Jadi jenis dan varietas dari tanaman juga dapat mempengaruhi respon terhadap inokulasi. Yang ke B, adhesi dan kolonisasi. Bakteri menggunakan struktur seperti pili dan adhesin untuk menempel pada stomata, lentisel, atau luka di permukaan tanaman. Mekanisme adhesi dan kolonisasi bakteri patogen pada tumbuhan merupakan proses biokimia kompleks yang menentukan keberhasilan infeksi. Ada dua jenis utama adhesin. Yang pertama, adhesin fimbrial, berbentuk struktur mirip rambut atau pili yang berfungsi sebagai ligan untuk berikatan dengan reseptor spesifik di permukaan sel tanaman. Yang kedua, adhesin afimbrial, protein permukaan sel yang berinteraksi langsung dengan komponen matriks ekstraseluler tanaman melalui ikatan hidrofobik atau elektrostatik. Yang berikut C, penetrasi. Penetrasi adalah tahap kritis dalam proses infeksi patogen pada tanaman, di mana patogen berhasil masuk ke dalam jaringan tanaman inang. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang kompleks dan beragam cara yang digunakan oleh patogen untuk menembus pertahanan tanaman. Proses penetrasi. Yang pertama, masuk melalui kutikula dan dinding sel.
Patogen harus dapat menembus kutikula dan dinding sel tanaman. Yang kedua, penggunaan lubang alami. Banyak patogen, terutama bakteri, memasuki jaringan tanaman melalui lubang alami seperti stomata, lentisel, atau hidatoda. Yang ketiga, luka mekanis. Patogen juga dapat memasuki jaringan melalui luka yang terjadi akibat aktivitas manusia, serangga, atau faktor lingkungan lainnya. Penetrasi pasif fase aktif. Pada umumnya, penetrasi oleh virus dan bakteri bersifat pasif, tidak memerlukan struktur khusus untuk penetrasi. Yang berikut mekanisme penetrasi. Yang pertama, enzim hidrolitik. Patogen menghasilkan enzim hidrolitik yang berfungsi untuk menghancurkan dinding sel tanaman. Yang berikut toksin. Beberapa patogen juga memproduksi toksin yang dapat merusak jaringan tanaman dan memfasilitasi penetrasi lebih lanjut dengan melemahkan pertahanan sel inang. Faktor yang mempengaruhi penetrasi yaitu kondisi lingkungan dan keberadaan air. Infeksi dan invasi. Infeksi dan invasi adalah dua tahap penting dalam perkembangan penyakit pada tanaman setelah patogen berhasil melakukan penetrasi. Yang pertama saya bahas mulai dari infeksi. Jadi infeksi adalah proses ketika patogen melakukan kontak dengan jaringan sel tanaman yang rentan dan mendapatkan nutrisi dari tanaman tersebut. Pada tahapan ini, patogen mulai berinteraksi dengan sel tanaman yang dapat memicu reaksi dan menimbulkan gejala. Terus keberhasilan infeksi bergantung pada beberapa faktor, termasuk virulensi patogen, kerentanan tanaman, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Terus infeksi yang berhasil akan mengakibatkan perubahan warna, nekrotik, atau perubahan bentuk pada bagian tanaman yang terinfeksi. Interval waktu antara inokulasi dan munculnya gejala disebut periode inkubasi. Terus yang terakhir, invasi. Invasi adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen di dalam tanaman inang setelah infeksi terjadi. Pada tahapan ini, patogen menyebar ke sel-sel lain tanaman inang. Setelah invasi, patogen akan tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Beberapa patogen polisklik seperti Corynespora, Cassiocola, dan Fusarium sp. Terus penyebaran patogen dapat terjadi melalui beberapa cara, termasuk angin, air, serangga, hewan, ataupun manusia. Patogen yang bersifat airborne atau disebabkan oleh serangga vektor sering menyebabkan epidemi yang meluas. Sekian dan terima kasih.